Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa beramal soleh, sehingga amal soleh kita bisa menjadi teman nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah atau satu ayat yang menerangkan tentang larangan mencela waktu. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Al-ayah. Wa qalu, dan mereka berkata, kaum musyrikin berkata, Mahia ila hayatuna dunya, kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan di dunia. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang bisa membinasakan kita illa dahru, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, padahal mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmunya, tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yazunnun, mereka tiada lain hanyalah menduga-duga saja. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini menerangkan tentang keadaan dulu pada zaman jahiliyah. Kaum musyrikin pada waktu itu aktivitas kehidupannya tidak lepas mereka mempunyai keyakinan bahwa waktu selalu bisa merubah, sehingga mereka sampai berani menyalahkan atau menyalahi atau mencela kepada waktu. Ihwatu iman rahimakumullah, di dalam Fathul Majid dikatakan mengenai ayat ini, kanatil Arab fi jahiliyatiha, adalah dulu bangsa Arab fi jahiliyatiha, dalam keadaan jahiliyahnya, idza asobahum syiddatun aw balaun, apabila mereka terkena syiddah, kesulitan, kesusahan, aw balaun, atau terkena bencana, musibah, aw nukbah, atau terkena kemalangan, qalu, kebiasaan mereka, keyakinan mereka, mereka suka mengatakan, ya khaybatad dahr, alangkah sialnya waktu ini, alangkah sialnya waktu ini. Payusniduna tilkal af'al, maka mereka menyandarkan
pekerjaan-pekerjaan mereka itu ila dahri, kepada waktu, paya subunahu, kemudian mereka mencela waktu. Wa innama fa'iluha huwallahu ta'ala, padahal yang menciptakan, yang mengatur waktu itu adalah Allah Ta'ala. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka gambaran dari ayat ini menggambarkan bahwa keadaan bangsa Arab jahiliyah waktu itu, kaum musyrikin mempunyai keyakinan segala sesuatu yang terjadi kepada mereka, baik sesuatu yang menyulitkan mereka, musibah terkena kepada mereka, bencana menimpa kepada mereka, mereka menyalahkan waktu. Atau sebaliknya, apabila mereka terkena atau sesuatu datang kepada mereka, kemujuran, kebaikan, mereka tetap berkeyakinan bahwa waktulah yang memberi kebaikan kepada mereka. Ihwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hadis, yaitu hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersandar langsung kepada Allah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yasubbu ibnu Adam, manusia suka mencela ad-dahra, waktu. Wa ana dahru, padahal akulah yang menciptakan, yang mengatur waktu tersebut. Yabdiyal lail wan nahar, dan di tangankulah biyadiya al-lailu wan nahar, dan di tangankulah pergantian siang dan malam. Maka berdasarkan kepada riwayat ini, di dalam redaksi lain mengatakan bahwa Rasulullah langsung melarang la tasubbud dahra, janganlah engkau mencela waktu. Maka dengan demikian hukum mencela waktu, mencela masa, menyalahkan kepada waktu, itu hukumnya haram. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka fenomena yang terjadi di masyarakat, baik dulu maupun sekarang, tidaklah berbeda jauh. Mungkin ada atau kita pernah menyaksikan atau mendengar, mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang mirip, yang sama dengan seperti itu, dan ini yang harus kita hindari. Seperti masuk kepada ranah ini, seseorang menganggap bahwa waktu itu bisa mendatangkan kesialan dan waktu bisa mendatangkan kemujuran, sehingga kita apabila mau melangkah, mau berbuat, mau beraktivitas, ada kalanya kita memilih-milih waktu, sehingga seakan-akan waktu itu menentukan baik dan buruknya. Ada kalanya mempunyai keyakinan jangan berangkat di hari Senin, kalau mau berangkat di hari Selasa. Kenapa? Karena kalau hari Senin nanti takut terjadi sesuatu yang menimpa kepada kita. Dan hal-hal inilah yang harus kita hindari, karena ini mengakibatkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk kepada mencela waktu, menyalahkan, menganggap sial, itu akibat waktu. Ihwatu iman rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam redaksi yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, yu'dini ibnu Adam, dengan kata-kata
manusia memilah-milah waktu, menyalahkan waktu, menganggap sial kepada waktu, maka firman Allah, yu'dini ibnu Adam, manusia telah menyakitiku, manusia menyakitiku. Yaqulu ya khaybatad dahri, yaitu dengan ungkapan, dengan ucapan, mempunyai keyakinan bahwa ya khaybatad dahri, mengeluarkan ucapan alangkah sialnya waktu ini. Fala yaqulanna ahadukum, maka janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ya khaybatad dahri, celaka waktu. Fa ini ana dahru. Kenapa? Karena sesungguhnya akulah yang menciptakan waktu. Uqallibul lailahu wa naharahu, aku yang membolak-balikan malam dan siangnya. Fa idza syi'tu qabadtuhuma, jika aku mau, aku kuasa menghentikan pergantian waktu. Ikhwat iman rahimakumullah. Kaitan dengan ayat dan hadis ini dan kejadian di masa jahiliyah, Syekh Utsaimin mengambil 3 poin di dalam qaul mufidnya, bahwa yang pertama, jika dimaksudkan hanya berita, maka itu tidak termasuk kategori mencela. Jadi poin yang pertama yaitu apabila dimaksudkan hanya memberi berita, maka itu tidak termasuk kategori mencela. Seperti ungkapan begini, hari ini saya sangat lelah, dan ini tidak termasuk mencela waktu, tidak menganggap sial kepada waktu, hanya mengungkapkan berita bahwa saya lelah pada hari ini. Ini tidak termasuk kategori menganggap sial kepada waktu. Berbeda. Yang kedua, berbeda dengan yang kedua, jika menganggap bahwa waktu pelaku yang membolak-balikan buruk menjadi baik atau baik menjadi buruk, maka ini termasuk kepada syirik. Karena menganggap ada pencipta baik dan buruk selain Allah. Seperti bahwa kita jangan berangkat pada hari anu karena diyakini hari itu adalah hari sial. Atau kita harus berangkat pada hari anu karena hari tersebut adalah hari yang baik. Atau kita jangan beraktivitas mengadakan sesuatu aktivitas di bulan anu karena bulan anu bulan penuh kesialan. Ini yang termasuk kepada syirik, seolah-olah menganggap waktulah yang menciptakan baik dan buruk. Ini bahaya, bisa termasuk kepada syirik dan harus dihindari. Poin yang ketiga yaitu jika mencela waktu karena waktu adalah tempat terjadi perkara yang dibenci, maka ini sama jatuh kepada haram. Jadi kalau kita terkena musibah pada waktu-waktu tertentu, kemudian kita mengatakan bahwa gara-gara hari ini kita tidak bisa atau kita gagal dalam berbisnis atau kita gagal dalam berusaha gara-gara hari Senin, ini sudah termasuk kepada haram, yaitu masuk kepada kategori mencela waktu. Atau ketika kita mempunyai sesuatu yang menyenangkan gara-gara hari Senin, ini kita bisa mendapat rezeki yang melimpah. Atau gara-gara hari Jumat kita mendapat rezeki yang banyak. Ini juga sama, seolah-olah waktulah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Padahal kata Allah bahwa waktu itu adalah ciptaan Allah. Allah yang membolak-balikan waktu tersebut siang dan malam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Setiap waktu adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Tiap-tiap waktu adalah baik. Maka buruk dan tidaknya itu tergantung yang mengisinya, yaitu orang yang menjalankan kehidupan di waktu tersebut. Ikhwati iman rahimakumullah. Oleh karena ini maka kita senantiasa berhati-hati dalam berucap, dalam berkeyakinan
mengenai kejadian yang disandarkan kepada waktu, takutnya kita tergelincir kepada kesyirikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi saya selaku yang menyampaikan, umum bagi pemirsa yang mendengarkan dimanapun berada. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.